Jadi sambil kita menunggu tim asesor untuk dari Bandikti. Jadi sekarang rahasianya kita sudah ada di tangan akreditasi C, walaupun belum kita divisitasi berdasarkan penyampaian dari Kepala Bank PT. Nah, kita bisa menunggu ini untuk kita divisitasi. Siapa tahu dari C ini bisa naik menjadi B. Nah itu, makanya kita sekarang sedang berbenah juga untuk menghadapi aktivitas bahasa Inggris ini. Tapi soal legal-ilegalnya kita sudah aman. Betul. Interupsi. Ini persoalan prodi bahasa Inggris. Ini saya menganggap bahwa tidak ada kedisiplinan ilmu. Kaprodinya itu adalah dia lulusan ekonomi, sarjana ekonomi, S1 pula. Berdasar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi, ternyata yang menjawab sebagai kaprodi itu adalah minimal S2. Yang kedua harus disiplin ilmu, bukan ekonomi, bukan bahasa Inggris, boleh dijawab oleh orang ekonomi. Saya hanya mengatakan Pak, bahwa ternyata dalam mengambil kebijakan ini birokrasi kampus itu keliru. Artinya, dia membiarkan melakukan kesalahan-kesalahan yang terjadi. Saya mengindikasi bahwa ternyata indikasi kami terhadap teman-teman mahasiswa bahwa pengangkatan sebagai kaprodi PKT Hukum itu adalah faktor kedekatan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga meminta karena untuk mengangkat sebuah kepala kaprodi di kampus ini, itu adalah hasil keputusan senat kampus. Nah, yang ingin saya lihat di mana hasil keputusan senat kampus itu? Apakah betul ditetapkannya Ibu Yuli sebagai kaprodi bahasa Inggris? Bahasa Inggris itu adalah hasil keputusan rapat senat kampus. Itu yang pertama. Saya minta bukti itu. Karena saya yakin enggak. Banyak pengurus lain yang paham bagaimana ini. Itu yang pertama. Saya minta juga dibuktikan dulu secara tertulis bahwa betul ini, karena kan SK-nya merujuk begini, bahwa sesudah keputusan hasil senat kampus, rapat senat kampus, itu kan SK begitu, tentunya seperti itu. Nah, itu yang ingin saya lihat, apakah betul ada rapat senat kampus seperti itu? Absensi hadirnya siapa-siapa yang hadir pada forum enggak? Jangan sampai langsung diangkat saya tunjuk. Ini birokrat kampus, Pak. Ada struktur organisasi. Kita tidak boleh menyalahi aturan itu. Itu yang ingin saya lihat. Jangan sampai langsung ditunjuk-tunjuk saja. Ini bukan organisasi pasal kacang-kacang. Struktur kacang-kacang. Nah, jadi saya kira pertimbangan seperti ini kita akan masukkan. Ya. Nah, yang kedua, cuma Anda juga perlu pahami bahwa setiap perguruan tinggi itu kan ada statuta. Ada statuta. Jadi saya kira setelah tersusun statuta itu, maka itu kebijakan itu bisa dijalankan. Tapi dengan masukan seperti itu saya kira bisa menjadi pertimbangan kan. Ya. Saya terbuka gitu kan. Kalau memang dianggap ini kebijakan sosial itu ya, saya kan kita bicarakan lebih bagus lagi. Cuma alasan saya karena apa? Pengelola bahasa Inggris terus terang bahwa sumber daya manusia kita di sini sangat terbatas. Ya. Sangat terbatas. Nah, cuma saya menganggap selama ini untuk menyelamatkan dulu program studi bahasa Inggris ini, karena sejak dibuka bahasa Inggris, nah beliau ya yang banyak tahu, dia yang banyak tahu. Tapi kalau ada masukan seperti itu, saya langsung mengeluarkan. Saya begini Pak, kalau persoalan itu kan termasuk janji-janji sebenarnya Pak. Saya cuma menginginkan, kami di sini 10 orang perwakilan menginginkan di mana hasil rapat senat itu yang menetapkan Ibu Yuli sebagai kapro di bahasa Inggris. Sepakat, teman-teman. Dari sekarang nanti kita ini. Ya. Nanti itu kapan? Nanti. Proses mana hasil rapat senat? Sudah terima sekalinya. Iya. Ada ruang. Anda Pak, saya benar. Kalau sudah ada nilai kaprodi, berarti itu sudah ditetapkan. Nah, hasil ketetapan itu yang mau saya lihat. Di mana hasil ketetapan senat ini? Coba perlihatkan. Saya butuh itu. Jadi saya sudah terima. Belum ada Pak. Belum ada. Atau tidak ada? Sudah. Jadi saya begini. Itu kalau nanti diperlihatkan, nanti setelah dibuat lagi. Tidak boleh. Ini kan sudah disampaikan ketua prodi dan mesti ada hasil laporan diadakannya itu dengan adanya senat dirapatkan senat dosen. Yang kami minta itu hasil rapat senat dosen mana absen dan mana tentang Atau begini saja Pak. Lebih ditetapkan, berarti sudah ditetapkan. Atau begini saja. Berarti dipalsukan untuk dikirim ditandatangani. Begini saja. Lebih konkretnya ini masalah. Kenapa tidak kita hadirkan sama pengurus-pengurus kampus? Ya. Hadirkan sama mau bicara. Apa betul ada kampus ini? Saya minta maaf ini betul siapa yang bisa dihadirkan? Apakah betul sudah atau senat dosen yang dihadirkan? Ini harus dihadirkan. Kan begini. Jangan sampai kita langsung tunjuk saja. Kau berapa harganya? Kan begini Pak. Ini bukan kita mau beli. Kan begini. Ketua ini dalam hal ini Bapak yang mengatur semua sistem di sini.
saya tidak bilang bahwa Bapak punya kekuasaan penuh, karena ini bukan pimpinan otoriter, ini lembaga kita punya mekanisme. Cuma pertanyaannya begini, kalau semua keputusan harus ada di tangan ketua, berarti secara langsung setiap kabit atau di bawah naungan ketua itu dibentuk secara otoriter dengan cara penunjuk langsung oleh ketua. Dan kalau memang hal itu tidak terjadi, ya hadirkan ketua-ketua prodinya di sini dan kita bicara bersama supaya mereka juga tahu, supaya mereka juga paham apa-apa yang harus kemudian diklarifikasi dan seterusnya. Jangan semua yang tampung Bapak dan keputusannya ada di tangan Bapak. Anda adil itu. Hadirkan ketua. Jangan memakai saya begini, jangan pakai legitimasi ketua seperti itu. Kalau kita cari solusi hari ini, ya. Jadi solusinya saya sudah pahami, insyaallah sudah seperti itu. Ya. Jadi jangan percaya kepada saya. Kalau saya sudah katakan insyaallah saya akan selesaikan itu. Jadi itu yang pertama. Saya kira sudah kita selesai ini, insyaallah saya akan tindak lanjuti. Sebentar saya bisa panggil semua teman-teman. Ya. Saya Pak begini. Langsung ke saya, Pak. Sebenarnya itu mungkin kita berpikir tidak ada pilih kita. Jadi kalau misalnya Bapak bicara sama mereka kan mau tadi apa? Ini Ada begini kodok. Ada kode lihat baru itu tadi punya hak prerogatif. Tidak ada pertanyaannya dengan mahasiswa. Memang saya sepakat itu kalau tidak senat kampus saya ada campur tangannya mahasiswa. Cuman penentu kebijakan di kampus ini bukan sebagai ketua, tapi hasil rapat dari senat. Nah pertanyaannya kemudian ditetapkannya Ibu Yuli sebagai kaprodi yang tidak disiplin ilmu. Apakah sesuai dengan hasil rapat senat? Pertanyaannya, apa betul ada hasil rapat senat pada waktu itu? Jangan sampai langsung ditunjuk, kau di sana, kau di sana. Ini tidak rasional bagi saya. Yang kedua juga Pak, saya menganggap, kalaupun demikian, ada hasil rapat senat. Saya menganggap bahwa ternyata pengurus senat kampus adalah orang-orang yang tidak paham bagaimana mekanisme yang ada, tidak paham tentang aturan. Ternyata sudah jelas dalam sebuah aturan. Undang-Undang Nomor 12 mengatakan bahwa yang menjawab sebagai kaprodi adalah lulusan S2. Yang kedua, harus disiplin ilmu. Nah pertanyaannya kemudian, Kapro di bahasa Inggris dipimpin oleh ekonomi. Di bahasa Inggris kita tidak belajar untung dan rugi, Pak. Tidak belajar debit dan kredit. Nggak nyambung itu. Nggak nyambung. Iya kan? Kita mau pakai standar top ternyata pakai Ada kesepakatan kan. Iya. Kan kesepakatan senior. Iya. Seterusnya saya begini. Ada banyak kemudian opsi. Saya tanya dulu sama kita, Pak. Apa isu pemberhentian dosen itu? Ini betul-betul akan diadakan, mungkin bukan sekarang, tetapi beberapa waktu ke depan. Ini pertanyaan sederhana. Kita tinggal jawab iya dan tidak. Tidak ada pemberhentian dosen. Makanya tadi Anda harus pahami demi menyelamatkan lembaga dan menyelamatkan mahasiswa yang tidak mau diterima dosen LB pinjaman. Iya, itu ketika kita lapor maka itu akan tertolak. Nah, ketika tertolak lembaga ini dalam keadaan sakaratul maut. Oh, kalau begitu ke persepsi teman-teman ya, saya menganggap Kak bahwa isu yang ada di lapangan ini adalah kesalahan komunikasi seorang ketua STGIP. Karena penyampaian dari teman-teman mengatakan bahwa ketua STGIP Muda Bulukumba yang dalam hal ini tadi kita Pak mengatakan begini bahwa sudah ada 36 orang yang saya pecat. Ini berarti Bapak yang salah mengkomunikasikan itu. Ya ini tidak Pak. Secara ini bukan dipecat, diberhentikan. Karena itu tadi ketika masuk, tapi dosen pada saat mengajar karena kan sisi kita terbatas dengan tenaga pengajar. Tapi ada saksi yang ikut pelatihan. Kebetulan saya salah satu anggota dari wacananya kalau begini, kebetulan sudah ada 30 dosen yang sudah saya coret namanya tapi saat ini. Iya, kalau kita lah itu pas ada rumah tapi saat ini dia masih mengajar tapi itu akan diberikan nanti. Karena memang aturannya kan kita ini. Cocok, saya kan bertanya akan ada pemberhentian atau tidak. Bapak tinggal jawab iya atau tidak. Tidak ada pemberhentian. Terus bagaimana mau ternyata yang tidak pernah mau dicoret? Dicoret dari Kampus. Orang sedikit, bukan lapor kampus. Tidak ada Pak. Ini kan begitu. Kalau bicara persoalan itu, sebenarnya begini Pak. Kami panggil ahli. Iya Pak, tadi
Kalau misalkan Bapak mengatakan seperti itu, ya kami terima. Tapi ini merupakan isu-isu yang menyebar di luar sana kepada teman-teman mahasiswa, yang dampaknya kepada mahasiswa, Pak. Yang dampaknya juga kepada dosen-dosen mengajar, yang akibatnya itu mereka tidak masuk mengajar. Nah, tidak masuk mengajar. Ini kan ada isu-isu dari Bapak sendiri yang mengeluarkan isu-isu tersebut, yang dampaknya kepada mahasiswa, yang nantinya materi pembelajaran itu tidak berjalan. Yang otomatis akhirnya itu Pak tidak ada nilai keluar. Jadi kita terancam untuk mengulang semester pendek lagi. Jadi bagaimana dengan itu Pak? Itu yang Bapak keluarkan seperti itu. Inilah yang tidak dipahami oleh dosen. Dosen LB sebenarnya bisa ekstrim. Iya, dosen LB bisa ekstrim. Karena memang dia di satu sisi tidak menjadi rasio jumlah mahasiswa dengan dosen. Itu jadi kalau dosen LB kita mau bertahan seperti itu, memang sangat sulit kita bergerak. Iya, sangat sulit kita bergerak karena kita punya data di SW, di Dikti selalu tertolak. Makanya itu harus dibuatkan SK pemberhentian, harus kita lakukan sampai hari ini belum ada jawabannya. Iya. Tapi tetap dia mengajar karena kita di satu sisi harus menyelamatkan kita punya mahasiswa. Iya, sabar Pak. Sebenarnya begini, Bapak kan mau menyelamatkan mahasiswa. Harusnya jangan kenapa ini terus forum. Bapak kan mau menyelamatkan mahasiswa, tapi dengan keluarnya isu-isu Pak bahwa dosen 36 dosen akan dicoret namanya di kampus STM Muhammadiyah, itu berdampak pada mahasiswa dan dosen. Itu berdampak. Yang dampaknya itu dosen tidak masuk mengajar karena ada isu yang seperti itu didapatkan. Kemudian kita sebagai mahasiswa tidak mendapat pelajaran atau materi dari mata perkuliahan tersebut. Nah, otomatis dampaknya kan lari ke Jadi saya kira ini kalau ada dosen yang begitu, ini yang perlu dilaporkan. ya, bagaimana caranya Bapak menyikapi? Karena dia tidak perlu dosen menghadap sama saya. Iya Pak, kalau adanya kita melapor ke Dikti dengan isu pemberhentian 36 dosen yang kemudian tidak sesuai dengan koridor yang ada. Saya pikir begini, ketika tujuan Bapak melakukan pemberhentian 36 dosen ini adalah bagaimana menyelamatkan lembaga dan mahasiswa-mahasiswa tidak itu. Tentu kita berbicara bagaimana supaya mahasiswa ini kualitasnya jauh lebih baik dari sekarang. Itu harapannya. Tentu dalam pemberhentian ini ada persyaratannya. Saya mau bilang begini, dalam lembaga itu kan menurut saya, menurut opsi saya, entah itu benar atau tidak. Kalau satu diajar oleh satu, ketika kita berbicara dalam struktur kelembagaan, maka ini sebenarnya melanggar aturan dan mekanisme lembaga. Meskipun dosennya sudah berotak cerdas, kamus berjalan dan seterusnya, kita jangan memakai pendekatan kekeluargaan dan mengedepankan ego Pak. Ini lembaga, itu yang saya pahami. Jadi kalau Bapak mau bergerak dan melakukan sesuatu dengan kepentingan mahasiswa, setidaknya Bapak menanggalkan ego dan pendekatan kekeluargaan. Bapak pakai pendekatan profesional. Karena dari tadi teman-teman menuntut persoalan profesional, untuk itu Bapak tolong terapkan itu sama Wahanta. Kami meminta dengan sangat itu. Misalnya begini, kalau semua 36 ini karena tidak bersyaratnya, kenapa diberhentikan? Karena tidak sesuai dengan ada dan kepentingan mahasiswa. Tolong, semua dosen-dosen ini harus betul-betul diklarifikasi dan lihat dosennya. Kalau memang dia dari satu atau selain dari itu ada syarat-syarat lain yang tidak terpenuhi tapi pasti tinggal di sini, itu cara kepemimpinan Bapak adalah sistem otoriter. Tolong dijelaskan itu. Tidak kepemimpinan Pak. Jadi memang kelayakan mengajar di perguruan tinggi itu harus S2. Yang jadi persoalan sekarang, kita tidak tersedia sumber daya manusia itu. Makanya saya katakan mungkin bulan Januari saya akan membuka pengumuman untuk penerimaan dosen. Karena apa? Terus terang, kita punya tenaga dosen yang tersedia untuk S2, ini masih jadi persoalan sampai sekarang. Karena itu saya sangat pendapat, dosen yang harus berdiri depan kelas harus S2. Betul. Nah, yang jadi persoalan, kita belum punya sumber daya manusia. Cocok nih Pak. Yang jadi persoalan Bapak tidak punya sumber SDM. Terus yang 36 ini langsung dipecat begitu saja. Apa alasannya mereka yang beberapa ini yang tidak bersyarat tinggal? Membuang ini tenaga, kemudian sebenarnya tidak tidak dipecat yang jadi diberhentikan, dipahami itu. Tidak,
benar dia. Tidak. Coba saja ditanya, ada SK yang diterima yang bersangkutan? Tidak ada. Tidak. Jadi kalau itu yang selalu dipertahankan tidak benar gitu. Jadi kita lihat saja buktinya itu Tidak. Jangan sampai aku Tidak ada. Dia tidak laporkan Tidak kita ada. Dia Tidak ada pemecatan gitu. Begini Pak, kalau memang tidak ada, alhamdulillah. Tidak ada. Ketika kapan-kapan jangan sampai ini Tidak ada. apa yang terjadinya Pak? Ini Tapi, Bu, hanya jangan- ini kita kembali ke kita mana? punya escape aman. Kalau betul-betul memang tidak ada pemecatan, saya katakan alhamdulillah. Tapi kapan-kapan ini kemudian hari ternyata 36 orang ada di antaranya yang bisa, maka aku Tidak ada. Tidak ada pemecatan. Tidak ada. Dari kapan-kapan ada di sini apa? Yang kedua juga Pak, Ini sebenarnya berkonteks pemberhentian lembaga yang mengharuskan karantina sosial koridor dan pemecatan. Sebenarnya ini persoalan komunikasi, bukan pemecatan. Untuk diberhentikan karena tidak kelayakan, adanya ketidaklayakan diterima di sini sesuai yang perlu. Nah ini kita berbicara persoalan mekanisme dan aturan lembaga. Kalau memang itu harus ditegakkan di sini, maka itu tanpa harus pandang bulu atau tebang pilih. betul. Harus sama rata dong. Betul. Jangan pandang bulu. Saya bilang begitu Pak. Iya. Kalau untuk kesejahteraan mahasiswa, tapi kalau maksud lain sesuatu dan lain hal, itu terserah Bapak, kan kita ketua. Ya, yang kedua Dan juga ini Pak. kan bertentangan. Ini bertentangan sekali. Kemarin kan sudah dikatakan ini depan mahasiswa, semua mahasiswa, entah mahasiswa semester 7 pernah mengatakan, beliau mengatakan bahwa sudah ada pemecatan 36 dosen. Lalu sekarang ternyata bilang tidak ada. Ini kan kontradiksi. Itu berarti tidak komitmen. Kontradiksi Pak. Tidak komitmen. Jangan kaku dengan istilah itu. Jangan kaku. Jadi itu internal. Kalau Anda terlalu bongkar itu, dikti nanti akan turun kita. Ya seharusnya yang begini, tapi kasihan mahasiswa. Di mana kita mau mengganti sebanyak 36 dosen itu? Kalau mau Makanya Pak, harusnya sesuatu yang seperti ini jangan dikomunikasikan di publik. Ini kesalahan murni lah sebenarnya. Dia dikomunikasikan oleh publik. Diikuti penjelasannya. Saya kan transparan tidak tertutup. Yang kedua juga saya meminta bahwa dosen-dosen di STKP itu harus disiplin ilmu. Maksud Iya. saya, jangan sampai misalnya Saya terima itu masukannya, insyaallah. itu harus disiplin ilmu. Sederhananya begini, ada sarjana pertanian kemudian mengajar evolusi. Evolusi ini kita berbicara persoalan bagaimana kehidupan kita nggak menyambung. Yang kedua ada mengajar AIK sementara dia tidak pernah belajar AIK. Kita tahu di mana di lulusnya tidak ada AIK di sana. Iya. Dosen juga harus profesional Pak. Kita harus meminta yang baik. Dan Bapak selaku tendensi ketuanya, tolong itu cuci telinganya mereka ini bawanta. Bahwa terjadi berbicara persoalan profesional, kita berbicara persoalan hak dan tanggung jawab Pak. Itu yang saya pahami. Kita terlaksana kewajiban tak, maka kita wajib untuk menuntut hak kita. Kewajiban tak itu perkuliahan, membayar, dan seterusnya itu semester. Yang hak tak dapat nilai dong. Kalau saya lihat, kalau saya memang tidak baik di mata Bapak, kasus saya tidak tertunda, pasti dikosongkan. Apakah tendensi dosennya ini sehingga dia bisa semena-mena kepada mahasiswanya? Woi Pak, dosen itu bukanlah raja, tapi dia adalah mitra bagi mahasiswa. Harus dipahami itu. Kita kesama semua Ya, bangsa. saya memahami, tapi saudara juga memahami. Saya baru 3 bulan. Jadi tentu tidak semua saya harus tuntaskan dalam waktu singkat. Iya. Saya baru 3 bulan, Pak. Saya baru menata semua ini. Jadi kalau makanya saya katakan kalau ada masalah koordinasi dan saya berterima kasih kalau Kita kembali ke laptop dulu persoalan bahasa Inggrisnya. Bapak tadi mengatakan begini bahwa saya ini baru menata. Tahu ternyata saya menganggap bahwa penataannya salah. iya, kalau itu dianggap salah, saya tidak. Nah, makanya itu Pak, karena ini adalah kesalahan. Kita sepakat bahwa itu salah. Iya. Kita sepakat semua dalam forum ini. Nah, makanya teman buatkan pernyataan sikap, pernyataan buat Bapak dan bertanda tangan. Segera merubah sistem ini. Kaprodi harus dijawab oleh bahasa Inggris. Yang kedua, saya juga meminta hasil keputusan rapat. Apakah betul Ibu Yuli ini dirapatkan di Senat? Itu yang saya inginkan. Yang kedua, apakah betul Ibu Yuli ini ada perwakilan mahasiswa bahasa Inggris yang punya dirikan untuk ikut rapat? Itu saya inginkan juga. Saya minta bukti Pak. Kalau yang kedua, ada lembaran kertas di sini, ada materinya. Mungkin beliau bisa membuat surat pernyataan bahwa siap merubah sistem kakak prodinya apa dan semacamnya lah. Saya tidak tahu persoalan itu. Jadi dia harus dirubah itu karena saya anggap bahwa ini tidak disiplin ilmu. Bertanda tangan, siap merubah dan diberikan jangka oleh teman-teman. Hasil keputusan teman-teman di bawah 1 kali 24 jam.
Ada tidak? Sampai ini pakai kuat, jelas ada anunya yang di stop untuk ditandatangani. Iya, pembayaran yang selesai pembangunan bukan saja. Wajib bayar. Kalau ini yang setengah jam tentu tidak bisa. Setelah itu penyataannya mahasiswa. Iya. Maksud saya, ada Sekarang kan ada ujian, jadi berikan kami kesempatan untuk insya Allah dalam waktu yang tidak lama ini. Kalau dikatakan setengah jam kan tidak masuk di akal. ada itu pernyataan mahasiswa, Pak. Ada lembaran kedua yang bapak sendiri yang menulis tulis saja. Nah, saya kira kasihlah kesempatan saya. Sebentar saya rumuskan kata-kata yang bagus. Dalam kondisi lindas tidak rasional. Enggak, Saya memahami Anda kan mahasiswa. enggak, Pak. Saya begini, Kak. Iya. Pak, kesepakatan saya dari teman-teman di bawah, saya tidak bisa jamin teman-teman di bawah, kalau saya tidak membawa kejelasan tentang apa saudara teman-teman. Saya bisa garansikan teman-teman jangan sampai tidak ada kejelasan di ruangan ini. Toh ternyata teman-teman di bawah mengamuk. Saya tidak bisa garansikan itu. Saya kesini sebagai perwakilan teman-teman ingin membawa kejelasan pulang. Nah kalau tidak ada kejelasan, tentunya saya akan disoroti. Maksud saya, Pak, maksud saya berikan kepercayaan kepada teman-teman. Saya juga mau kehilangan kepercayaan, Pak. Kita di sini saling melindungi saja. Jangan terlalu ekstrim. Berikanlah waktu saya untuk membuat redaksi sebaik mungkin. Iya. Kasihan nih. Kita kan Kita kasihan teman-teman kita. Saya begini. Bukan nih kita berbicara persoalan apa ya, bahasa yang tarik istilah. Saya pikir begitu. Dengan dari bahasa itu Pak, itu tidak akan merubah satu ketetapan. Di situ ditentukan yang jelas. Jadi begini, apakah dari 7 tuntutan teman-teman yang termaktub dalam pernyataan tersebut, itu Bapak bisa laksanakan, Bapak bisa klarifikasi, atau bisa tindak lanjuti, atau memang Bapak tidak bisa melakukan apa-apa. Betul. Saya terima. Saya begini, Nah, Pak. pernyataannya itu kenapa dia tentang Pak, Bapak mampu Nah, menindaklanjuti itulah makanya atau kasih sekedar waktu saya untuk merumuskan ini ke dalam ini dengan bagus. Maksud saya begini, Pak. Pernyataannya selesai. Saya siap menjalankan ini dalam waktu sekian. Maksud saya, Pak, saya butuh kejelasan teman-teman. Yang kedua, mumpung ada dari pihak kepolisian yang menyaksikan itu. Anggap misalnya Bapak Kapolres akan tanda tangan sebagai saksi di sana. Apa dan semacamnya. Kita harus paham ini kan sementara prosedur. Iya Pak, misalnya begini, dalam jangka waktu misalnya begini, Bapak disuruh tanda tangan dalam jangka waktu 1 minggu, semua akan realisasi, kemudian kita adakan audit seperti ini lagi. Jangan menunggu, makanya sekarang. Kita kan kalau misalnya tidak mungkin lama, kan kita bantu. Kalau misalnya kita sepakati kan bisa dirubah kembali. Kalau diberikan kesempatan, dia menulis, Bapak menulis sendiri, itu mana-mana untuk melakukan apa saja yang dia tulis harus tanda tangani. Ini juga Iya, maksud saya begini, betul, bang saya begini. Anda, Pak, kelirunya ini masalah, Pak. Nanti birokrasi kampus disuruh, baru disadari, oh ternyata yang saya salah tentang keputusan prodi bahasa Inggris. Seandainya tidak ada teriakan dari mahasiswa, maka dia akan berlangsung. Tapi tahu ternyata ada teriakan langsung menyadari, oh saya salah. Apakah hari ini kita masukkan jin? Apa dan semacamnya? Sehingga kita tidak bisa sadar itu, bahwa ini salah. Ada aturan main, ada payung hukum, Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Itu harus kita berdasarkan dari itu. Kita sudah jelas bahwa hasil kesepakatan diangkatnya ketua prodi itu tidak ada hasil rapat senat. Namun ditandatangani senat ini, ditandatangani oleh ketua prodi ini oleh ketua majelis atau kopertis. Ini hasil rapat senat dipalsukan untuk dimasukkan ke kopertis. SK Senat bukan dari siapa, tapi itu kewenangan ketua STKP untuk menandatangani. Ada yang begini, Syarat-syaratnya bahkan harus dirapatkan senat dulu, baru ditentukan ke prodi. Sedangkan hari ini sampai detik ini tidak pernah diadakan hasil rapat senat. Artinya begini, mau jadi itu bantu teman-teman tidak lanjutin 7 poin ketuntutannya, atau kami memang tidak mau Ki.
Itu sederhananya, sangat sederhana. Dari tadi kan saya katakan. Mau, tapi kita berpikir-pikir dulu kan ceritanya menarik. Begini Pak, kalau memang Bapak setuju, itu kan ada surat pernyataan, tinggal ditandatangani di situ Pak. Sepakat atau tidak? Sekarang kan tanda tangan sekali. Sederhana juga. Nah, sini saya untuk karena kita juga butuh pembuktian Pak di bawah teman-teman. Saya setuju dengan pernyataan mahasiswa itu saja Pak, baru tanda tangan. Sederhana juga rasanya Pak, jangan terlalu panjang-panjang. Ya, saya atas nama ini selalu ketua. 7 kan, 7 poin ya. 7 poin Pak. 7 poin. Iya. Nah, 7 poin ini tadi sudah dipahami oleh ya ini Pak Kapolres. Yang diminta oleh mereka hanya Tanda tangan. Sepakat atau tidak? Supaya dia siap untuk menindaklanjuti. Masa begitu kan? jadi bukan harus menuangkan begitu. Kesiapannya saja. Artinya ketika sudah ada tanda tangan dan dia tidak mampu merealisasikan itu, tentu kita akan kembali ke jalan lagi dan menuntut itu karena ada tanda tangan tertulis. Bapak bisa selaku Kapolres setempat ikut saksi di situ. Ya. Jadi tuntutannya Kita satu, penjara poin satu ya. kalau tidak Batalkan pemecatan dosen yang tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. 2. Meminta kepada pihak kampus agar memperjelas tentang pengajuan judul. 3. Meminta agar memperjelas tentang senat kampus yang kini belum ada. 4. Meminta untuk memperjelas identitas jurusan bahasa Inggris yang saat sekarang tidak terakreditasi dan akan mau dikemanakan alumninya. 5. Meminta kepada Ketua STKIP Muhammadiyah Bulukumba agar ketua-ketua prodi itu harus sesuai dengan jurusannya. 6. Berhentikan dosen yang tak layak menjadi tenaga pendidik di STKIP Muhammadiyah Bulukumba. 7. Jangan ada uang pembangunan pada saat pembayaran wisuda. Itu tuntutan kalian. Ya. Nah, tadi itu pada teman-teman tolong dihentikan itu masing-masing kampanye politik dalam kampus. Pada saat seminar pendidikan dan keseluruhan kampus, serta dan kampanye politik kita diperlukan. Dan ada bukti. Tanya tolong dihentikan itu. Itu tadi. Poin. Bias lagi. Penyampaian. Konten. Ya, substansinya seperti ini. Tidak berani memasukkan. Itu saya minta tolong Pak. Tolong dihentikan itu. Terima kasih. Terus tuntutan itu wah. Terus langkah selanjutnya apa yang harus ditulis di sini? Diminta kalian ini. Saya atas nama Ketua SPGB setuju dengan tuntutan teman-teman. Setuju dan tidak lanjuti. Secepatnya. Secepatnya. Satu kali 24 jam. Cuma kalau ini mau diperlakukan secepatnya 7 ini, nah itu yang jadi salah. Semua itu proses. Ada anunya Pak. Kami minta ada surat kawan Sudah tanggal 21. Nah, kalau dia memberikan kesempatan nih. Dan saya kira kakak-kakak kita, senior-senior kita sedang ada kegiatan. satu juga Pak, kan ini prodi sudah terbentuk, kami minta tanda bukti hasil rapat senat. Ya itu nanti dilampirkan. Jangan sampai Pak, setelah ini jangan sampai baru dilakukan rapat senat supaya ada bukti, jangan sampai prodi minta, misalnya Kupertis minta, jangan sampai besok-besok baru dilakukan rapat senat. Itu kan sudah ada pembelaan Pak. Dan sekarang kan kita yakini bahwa hasil rapat ditentukan prodi ini tidak ada hasil rapat senat, tapi pemalsuan data-data sehingga bisa ditandatangani oleh Kupertis. Ya, itu tetap teknis ya. Sedikit juga Pak. Kami dari mahasiswa juga meminta supaya Pak Ketua secepatnya membentuk BEM di STKIP Muhammadiyah Bulukumba. Karena kenapa Pak? Kita ambil pandangan dari stiker Pandita Usada. Pandita Usada ini baru-baru terbentuk Pak. Kok ada BEM-nya di sana? Sedangkan STKIP Muhammadiyah ini sudah puluhan tahun Pak. Tidak ada. Supaya kita ini Pak bisa mengawal langsung. Menghargai itu masukan. Saya kan sudah proses. Mudah-mudahan saya memahami BEM itu adalah kan diakui oleh Kaedah Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Itu pada seluruh mahasiswa.
Cuma persoalannya, jadi hari-hari harus pahami, saya kan berkeluhan sebenarnya mana aku mau dulu yang iya. Jadi memang saya mengarah ke situ. Insya Allah semua nanti UKM apa semua sudah terbentuk. Tapi kesempatan saya karena apa? Ini kan menata semua dulu infrastruktur. Sudah itu saya menata dengan semua lembaga-lembaga yang dibutuhkan. Jadi termasuk sarannya, saudara itu saya menghargai. Seterusnya begini Pak, semakin lama jangka waktu yang Bapak tentukan dalam hal menuntaskan ketujuh tuntutan teman-teman, itu berarti teman-teman ini semakin sering turun. Dan ketika teman-teman turun aksi, katakanlah di sini dari kampus 1, kampus 2 yang pawainya, otomatis kami menyadari sebagai mahasiswa TKIP Bulukumba, pencitraan kampus kami di luar internal, terlepas dari internal kita, pasti akan bagaimana. Itu rusak, iya kan? Dan saya juga bisa garansikan, meskipun saya hanya seorang diri, saya akan tetap berteriak dan menuntut kesepakatan Bapak ketika sudah ada tanda tangan di situ. Betul. Saya juga ada satu kali, ini kan Untuk itu harus disahkan segera dan secepat mungkin Pak. begini kan. Daripada terus demo, kita saja yang malu karena kita Ini kabinet kan belum ditentukan, kabinet kampus ini belum ditentukan dan belum pernah mengadakan rapat. Sekarang tolong sampaikan teman yang di luar, jangan dorong-dorong pintu dulu. Nah, ini boleh juga rapat di sini. Aman karena dua satu orang dulu deh. Begini kan, Bukit satu sekarang masih jabatannya Pak Ilyas. Sekarang jabatan Bukit satu itu tidak ada sama sekali dan tidak pernah diberikan tugas apapun dan tidak pernah melaksanakan tugas ketika ada kegiatan di kampus ini. Lalu ternyata Bukit satu ini belum ditentukan, tapi ada yang menggantikan jabatan, ada yang menggantikan dan bahkan Bukit satu sekarang itu tidak berfungsi, sedangkan masih sah dari Pak Ilyas. Ada yang menggantikan, tetapi namun ini belum pernah disahkan. Nah, gini. Yang kita bahas sekarang kan Pernyataan dulu. Iya. berkembang. Iya. Ya, kalau berkembang itu berarti teknis nanti rangkaian. Iya. Silakan bicarakan di dalam internal kalian. Gitu loh, ya. Jadi yang ada dari 7 poin ini nanti Pak Ketua nanti. Ya. Tambah satu tadi Pak, yang pembentukan BEM itu Pak. Kalau bisa secepatnya. Sekarang semuanya Pak, yang saya setuju. Insyaallah selesai sudah ini, kita akan jalankan semua itu. Ya Pak, terutama Pak pengajuan judulnya yang harus ditingkatkan. Karena kasihan teman-teman. Apa masalahnya dulu Kak? Tidak masalahnya Pak, sebenarnya teman-teman katanya dia sudah lama mengajukan judul, kemudian tidak ada yang di ACC. Kalau misalkan sudah di ACC tidak ada, kemudian teman-teman mengambil judul yang sudah di ACC itu tidak bisa dia ambil, tidak tahu di mana dia mau ambil. Yang ketiga persoalan judul, ada yang pernah di SSC oleh ketua yang lama, itu dibatalkan. Lalu itu harus dihormati tanda tangan dari ketua yang lama. Dan yang kedua, ada korban di bawah yang berteriak tadi bahwa skripsinya itu tinggal ujian seminar, dan ada tanda tangan ketua baru sekarang. Lalu ini dikatakan bahwa ini harus diulang kembali. Di sini dia cuma kembali ke yang baru. Tidak begitu. Nah, itulah informasi yang tidak jelas. Sampai menangis. Informasi. Kenapa tidak langsung? Kan? Ya, terkait Maksud saya Pak, sebagai pimpinan harusnya mengontrol semua bawahan-bawahannya. Kalaupun bukan Bapak yang melaksanakan ini, otomatis ada beberapa pimpinan di bawah. Pimpinan yang seperti harus dikeluarkan. Karena ini merugikan mahasiswa, pembunuhan karakter bagi mahasiswa. Itu harus dicoret. Saya yang mengatakan Pak, dia adalah siapa? Saya tetap siapa yang jelasnya. Ini pimpinan hari ini, dia sok belagu juga, sok juga terhadap mahasiswa. Saya hanya mengatakan, adanya dosen karena adanya mahasiswa. Tidak akan mungkin ada dosen ketika mahasiswa tidak ada. Artinya, saya yang menghadirkan adanya dosen. Kalau saya mau berhenti di kampus ini, mau kuliah, masih berstatus dosen ke dia. Tidak. Kalau saya jangan berlaku lah sebagai seorang dosen hari ini. Profesionalisme lah. Kayaknya kalau kita pikir-pikir dan kita habis bersama bahwa STKP mempunyai 2 ketuanya. Dan ada yang memutuskan satu, entahlah dari kebijakan mana, katanya ketua dia tidak pernah mengatakan, tapi ternyata ada yang bilang ketua satu itu. Ya, itu yang sering Pak yang mengatakan. Ya, itu saya namanya supaya saya tahu. Entah yang mengatakan yang teman-teman karena itu katanya yang karena tapi disepakati oleh ketua katanya bukan.
Itulah Nah, makanya- kalau nggak ada Kalau ngambang, itulah pernyataan ngambang itu sebenarnya. Iya. Tapi itu masuk sama Iya, saya. betul. Iya, semua mesti dialihkan. Karena memang saya terus terang bahwa yang namanya pimpinan itu memang pro kontra dalam, saya paham. Tapi saya mau mencoba meminimalisir. Makanya saya butuh masukan sebenarnya. Kan saya sebagai ketua kan belum tentu tahu secara keseluruhan. Ini merugikan mahasiswa. Nah, itu. Tapi yang jadi persoalan ketika tidak nyambung waktu koordinasi ya. Itu yang saya tunggu sebenarnya. Ada juga begini. Masukan begini kan. Di periode kemarin, kepemimpinan ketua kemarin, dalam hal ini Bu Sumra, ada beberapa orang yang sudah di ACC-kan judulnya. Cuman ACC-nya itu yang di judul yang di-ACC-kan, dia bukan PTK. Nah, itu kan ditolak katanya, harus PTK yang dijadikan preskripsi. Kalau bagaimana? ini Sementara ini kan keputusan kemarin kan. Ini kan ada penggarisan kita untuk LPTK, semua diarahkan ke PTK, calon guru. Itu sebenarnya bukan saya yang buat itu. Oh, dan saya dulu tujuannya orang-orang bang. Karena teman-teman juga Ada penting. Kalau tidak terrealisasi maka mundur. Jadi saya minta sepekan. bukan bang. Berapa lama pak? Itu 1 minggu. Iya. Terus sepakat. Kalau 1 tahun itu kan untuk tidak masalah. Ini benar. Ya. Siap di apa? Saya Yang penting mau- saya lihat bagus, tidak merugikan lembaga, atau tidak? Iya, iya. Saya bisa bicara lewat kesempatan ini dari sebelum hari. Saya pikir wacana atau tuntutan kami tadi saya pikir itu sudah clear, dan lewat kesempatan hari ini mumpung ada Bapak Kapolres sebagai pimpinan saya dalam menghormati beserta jajaran-jajarannya dan teman-teman mahasiswa serta dosen yang sempat mendengarkan saya terus ini. Ucapan terima kasih banyak karena kampus SPDT Muhammadiyah Butuman dalam hal ini Bapak yang diketuai hari ini telah memberikan pelajaran yang sangat luar biasa sampai hari kita dapatkan. Saya minta maaf karena saya menangis. Mulai dari 2007 kemarin Pak, saya masuk di sini itu dengan berdarah. Saya dengan memakai uang pribadi. Dan sampai di semester ini di tahun 2013, saya sudah berjuang. Saya sudah bekerja keras, masuk ada kajian dan bahasa dalam hal ini. Yang melihat, mungkin yang menyadari bahwa apa yang saya kerjakan, apa yang saya perjuangkan, itu betul murni. Dan saya pikir, semua perjalanan saya, proses mahasiswa saya, itu sudah berhenti sampai di sini. Karena semua variabel, literatur, saya sudah lakukan. Dan ternyata ada salah satu dosen dalam hal ini, Pak Pahmirum, dan saya tidak punya tendensi untuk kemudian bagaimana melakukan permintaan itu, Pak. Saya tidak bisa melakukan apa-apa, dan semua apa yang saya punya, apa yang potensi saya sudah lakukan semua, dan saya sudah gerakkan semua. Untuk itu saya Sukardi, atas nama mahasiswa Bulukumba, saya tidak akan pernah menyesal menjadi mahasiswa Bulukumba, karena ada banyak hal
saya berlembaga di luar sana, saya mengikuti proses hidup, dinamika kehidupan, itu berangkat dari level kemahasiswaan saya. Dan saya tidak pernah melupakan hal materi ini. Lewat kesempatan ini Pak, saya selaku mahasiswa di sini, saya tinggal bantu itu Pak. Itu mata kuliahnya Pak Pamiru. Ini Pak. Dan kami lewat kesempatan ini Pak, saya Soekardi mau mengundurkan diri selaku mahasiswa STKJ Muhammadiyah Bulukumba dan dalam bentuk apapun, semoga keluarga saya itu tidak mengurangi apa-apa yang terjadi di TGP. Dan pegang janji saya Pak, saya tidak akan pernah mungkin mencemooh atau mencaci maki kapasitas STGP Muhammadiyah Bulukumba karena saya lahir dari sini. Ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya. Lewat ini saya robek yang baik Pak, keterangan diri saya. Semua yang harus setia semua Pak. Saya di sini kuliah dari 2007. Saya kuliah dari 2007 sampai sekarang. Tidak artinya nih Pak. Saya perjuangkan semua orang tua saya harus di sini. Lewat saya ke Polres. Tapi seperti itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.